hidup secara generatif dan vegetatif. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota. Yang pertama, saya Milatin Hanifa dengan NIM 2020-33108. Yang kedua, saya Dinda Devika Radiani Putri Kasrumianto dengan NIM 2020-33111. Yang ketiga, saya Angin Loriski dengan NIM 2020-33113. Yang keempat, saya Anita Khairinadia dengan NIM 202033122. Yang kelima, saya Nugratin Hadiki dengan NIM 2020-33130. Yang keenam, saya Muhammad Faluda dengan NIM 2020-33143. Yuk mari kita simak video kali ini. Teman-teman tahu tidak, di dunia ini banyak sekali jenis hewan yang hidup di sekitar kita dengan keunikannya masing-masing, baik yang hidup di darat maupun di laut. Sebagai makhluk hidup, hewan mengalami perkembangbiakan dengan cara yang berbeda-beda. Kalian tahu tidak apa itu perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan hewan secara generatif yaitu perkembangbiakan hewan melalui proses perkawinan antar hewan jantan dan betina. Perkembangbiakan ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup bertambah banyak supaya nantinya spesies yang sejenisnya tidak akan punah. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dibagi menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar adalah mereka tidak memiliki daun telinga dan tidak menyusui. Contoh dari hewan ovipar yaitu ayam, ikan, burung, kura-kura, dan lain-lain. Yang kedua, hewan vivipar. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak dan melahirkan. Ciri-ciri dari hewan yaitu mereka memiliki daun telinga dan biasanya termasuk jenis hewan mamalia atau hewan yang menyusui anaknya. Contoh dari hewan vivipar yaitu sapi, kambing, kucing, jerapah, singa, dan lain-lain. Yang ketiga, hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan kemudian telur tersebut akan menetas sebelum keluar dari tubuh induknya. Contoh dari hewan ovovivipar yaitu ikan hiu, ikan pari, platypus, dan lain-lain. Vegetatif adalah proses perkembangbiakan secara tidak kawin. Vegetatif terbagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan vegetatif yang tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh dari vegetatif alami yaitu 1. Spora. Sporarium akan pecah dan jatuh ke tempat yang cocok dan akan tumbuh tanaman yang baru. Contoh dari spora adalah lumut dan juga pakis. Yang kedua adalah tunas. Tunas merupakan tumbuhan muda yang baru tumbuh dari induk tanamannya. Contoh dari tunas yaitu 1. Pisang dan juga bambu. Yang ketiga adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggelembung dan tumbuh di dalam tanah. Contoh dari umbi batang adalah mengkuang dan juga kentang. Yang keempat adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Contoh dari umbi lapis adalah bawang bombay dan juga bawang merah. Yang kelima, perkembangbiakan dengan cara umbi akar, yakni akar yang menggembung namun tidak berluas-luas, yang berisi cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi akar yaitu lobak dan wortel. Yang keenam, rizom, yaitu batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berluas-luas. Contoh tumbuhannya yaitu kunyit, jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi. Selanjutnya,
perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan, yaitu melibatkan campur tangan manusia. Yang pertama, dengan cara cangkok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanamkan ke tanah. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok antara lain apel, mangga, dan nangka. Yang kedua, stek, yaitu memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam dan dapat tumbuhan menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar, yaitu stek batang. Adapun stek daun, contohnya cocor bebek. Yang ketiga, sambung, yaitu menggabungkan dua batang tanaman sejenisnya, contohnya singkong dan mawar. Yang keempat, merunduk, penguasaan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau merundukan kemudian dibenamkan oleh tanah, contohnya apel dan stroberi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.